Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum BPP KKSS, Bapak Haji Muhlis Patana, SH MKN. Yang kami hormati Sekjen BPP KKSS, Bapak Detrandes Haji Abdul Karim. Yang kami hormati Bendahara Umum BPP KKSS. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara, Puang Andi Sumangga Ruka SEMM. Yang kami hormati para ketua, sekretaris, bendahara KKSS Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadirin sekalian yang sama kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan guna melaksanakan musyawarah kerja wilayah BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengawali acara kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dan bermunajat. Semoga acara kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Kepada Kiai Andi Hasbi dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ibu bapak hadirin yang saya muliakan, khususnya rasa hormat dan penghargaan kita kepada Ketua BPP KKSS beserta segenap jajaran yang mengikuti perjalanan beliau. Yang sama kita hormati dan banggakan Ketua BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara dan segenap pengurus yang saya hormati. Marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita seraya munajat kehadirat maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikandung maksud, semoga kiranya seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dalam rangka upaya kita membesarkan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi KKS dalam kiprah dan misinya khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan wabil khusus pelaksanaan rapat kerja wilayah KKSS hari ini. Sekali lagi, semoga segalanya berjalan aman, lancar dan sukses. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Tuhan yang maha perkasa, anugerahilah keafiatan lahir dan batin kepada kami semua, kelancaran dan kesuksesan di dalam kami mengemban seluruh tugas-tugas keorganisasian kami dalam KKSS, khususnya acara Rakerwil hari ini. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabal rizki
وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan Ketua BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Puang Haji Andi Sumangaruka SEMM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Sekretaris BPW KKSS, dalam hal ini kehadiran Pak Karim. Yang saya hormati Ketua OKK, BPP KKSS, Pak Muslim, rekan-rekan BPW ya di sini lengkap hadir, dari mulai wakil, bendahara, sekretaris, bapak-bapak, ibu-ibu dari BPD juga saya lihat hadir lengkap. Ketua Pilar, dan rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya sehingga kita masih bisa hadir di tengah-tengah kegiatan yang begitu padat. Satu rangkaian kegiatan yang kita sudah selesaikan itu adalah kegiatan pengukuhan. Nah, ini merupakan bahagian yang tidak boleh terpisahkan ya, dari amanat ADART yang selama ini memang itu menjadi pedoman kita. Selanjutnya ada kegiatan musyawarah wilayah. Ini juga bahagian dari tidak terpisahkan. Itu merupakan bahagian dari amanat ADART. Sehingga kita melakukan kegiatan satu paket untuk menghemat. Jadi ini bukan paket hemat Pak Sekjen, bukan, tapi mengefektifkan, mengefisienkan. Pak Sekjen juga harus hadir sehingga nanti tidak terlalu berlama-lama. Nah, kita berharap bahwa musyawarah wilayah ini akan menghasilkan program kerja yang nanti kita bisa mengimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan. Kita tahu bahwa sudah banyak program-program kerja yang diajukan oleh tim pakar. Ya,
Saya juga mengucapkan terima kasih ini atas kehadiran tim pakar yang lupa saya sampaikan. Jadi implementasi yang sudah diverifikasi oleh para pakar sesuai dengan bidangnya. Nah, setelah semuanya terverifikasi, maka kita menjadikan program. Ya memang itu program, kalau bicara tentang program berarti harus tidak terlepas dengan anggaran. Tetapi pada saat yang baik ini, mari kita verifikasi mana hal-hal yang menjadi prioritas. Saya tadi sudah sampaikan bahwa hal-hal yang menjadi prioritas yang harus 3 bulan ke depan itu harus jalan. Salah satunya website yang memang sudah kita launching tadi. Nah, di website itu memang itu adalah website KKSS. Nanti di situ ada beberapa, tetapi nanti akan kita mapping yang mana memang yang masuk mana yang masuk di dalam website itu, karena website itu sebagai data saja. Dan nanti mana yang masuk menjadi media, karena nanti harus ada ya di mana wilayah-wilayah kerjanya media. Yang selanjutnya juga di situ juga ada BASR. Nah, nanti kita juga akan melakukan mana kira-kira ya. Nah, saya berharap kepada rekan-rekan khususnya tim pakar untuk nantinya ya pada saat kita sudah tentukan mana yang menjadi, setelah kita mapping mana yang menjadi wilayah-wilayah itu, maka kita sudah harus bisa menjalankan. Dan jangan lupa, karena ini ada nuansa hukumnya nanti ya, jangan sampai nanti biasanya pada saat-saat seperti ini tidak ada yang mempermasalahkan. Begitu dia maju, begitu dia masif melakukan kegiatan dan ada profitnya di situ, sudah mulai satu yang berkaitan dengan ya masalah hukumnya. Ini bisa saja nanti kita akan bermasalah dengan hukum kalau seandainya secara hukum itu tidak memenuhi. Oleh karena itu sejak awal tolong betul-betul Pak Prof. Aris Badara, tolong betul-betul jangan sampai nanti di belakangnya bermasalah hukum. Aduh, mumpung sekarang kita sudah mulai lihat, terutama masalah media. Mohon maaf, Direktur Media, mungkin karena selama ini ya mungkin media yang media KKSS itu kita nanti punya media itu kita harapkan nanti ada media cetak dan media online. Media cetak kita mungkin mencetak minimal tahap pertama itu 20.000 eksemplar. Itulah berita-berita ya. Jadi nanti akan memasukkan berita-berita yang memang selama ini kita lakukan, akan masuk di situ, akan diberitakan. Nah gitu. Nah kalau nanti ya ini tidak ada izinnya, tidak ada akan masalah hukum. Oleh karena itu nanti sudah sejak awal tolong sudah dipikirkan ini gimana, manakala nanti media ini sudah, jangan sampai nanti sudah ada profitnya terus di belakang kena masalah hukum. Itu baik itu juga yang online, tolong juga harus dianukan. Jadi saya minta bantuan ini Pak Haris, tolong betul-betul ya semua yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan itu harus dipikirkan ya, harus sudah di cover oleh hukum sehingga tidak bermasalah secara hukum ke belakang hari. Yang selanjutnya ya ini karena kaitannya dengan BASR, yang kaitannya juga dengan media KKSS, media cetak maksud saya KKSS, terus website. Nah itu juga nanti tolong
di ini kan, karena kalau sekarang ini mungkin belum ada masalah, kita takutnya nanti akan bermuara kepada hukum. Yang selanjutnya, karena ini ada irisannya, kita juga punya keinginan untuk mendirikan institut. Nah, karena kita ingin mendirikan institut, ya, juga nanti akan ya diverifikasi, betul-betul dilihat. Kalau kita membuat hal yang baru, artinya kita mulai dari baru, maka kita harus melakukan tahapan-tahapan, baik administrasi dan sebagainya. Nah, kalau saya nggak salah kemarin sudah ada yang ingin memberikan, mohon maaf, iya betul ya, ada yang ingin menyerahkan institutnya untuk dikelola oleh kita, gitu loh. Ya, saya sampaikan waktu itu bahagian dari semangat yang yang memberikan inspirasi kepada kita, karena baru disampaikan ide begitu sudah ada yang memberikan. Oleh karena itu tolong juga Pak Prof. Aris Badara, ya, karena Bapak sebagai ketua pakar, coba nanti betul-betul, tapi jangan sampai ada ketersinggungan di situ, karena kita mau mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu nanti tolong ya dikomunikasikan dengan baik yang ingin memberikan. Kalau saya nggak salah siapa kemarin itu, Pak Prof. Oh ya, ya, terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Ya, jadi nanti secara teknis, mohon maaf, secara teknis nanti kita akan bicarakan ya apakah di sini atau di kediaman. Tetapi yang jelas kita secara teknis nanti akan ini kan. Malah lebih bagus kalau memang sudah ada, karena yang berat itu Pak, izinnya. Kita mengajukan izin itu bisa berlama-lama di situ. Energi kita akan habis di situ. Tapi kalau sudah ada, ya alhamdulillah, kita tinggal melanjutkan. Tinggal mohon maaf Pak Aris nanti akan tahu secara teknis ya, apa yang harus kita ini kan untuk melengkapi dari administrasi yang sudah ada. Yang selanjutnya juga ya, lahan terintegrasi. Ini juga harus jalan, Pak. Kenapa? Ya, coba bayangkan kita ngomong di Makassar, kita ngomong di depan menteri. Kalau ini tidak jalan, maka kita itu tadi hanya berhenti di retorika. Maka apa yang kita ngomongkan itu hanya sekedar hanya cuma sekedar basa-basi saja. Oleh karena itu saya berharap ini harus jalan. Nah, masalah-masalah yang paling, mohon maaf ini Pak Sofian ya, kalau saya nggak salah. Pak Sofian siapa lagi? Ya, Pak Sofian. Masalah-masalah yang paling adalah bagaimana memverifikasi lahan tersebut. Ya. Karena kalau sekarang mungkin tidak ada masalah. Begitu sudah menghasilkan profit, sudah menghasilkan ini, di kemudian hari pasti akan jadi masalah. Ya, bisa saja di antara mereka bermasalah, akhirnya ujungnya ke kita juga. Bisa jadi juga pengurusnya kita yang tidak benar, akhirnya bermasalah juga secara hukum. Oleh karena itu, tolong diverifikasi betul ya, terutama lahannya. Nah, setelah itu barulah kita membuat telahan. Ya. Karena kita berharap di situ, di lahan terintegrasi itu, di situ ada lembaga pendidikannya, di situ juga ada kulinernya, di situ juga ada pariwisatanya, di situ juga ada peternakannya, dan jangan lupa di situ juga ada pertaniannya. Terakhir kita berharap bahwa ya di situ juga kalau memang itu semuanya berjalan dengan baik, kita juga berharap bahwa di situ nanti akan ada pabriknya. Karena kan kita sudah sesuai dengan alur awal bahwa menanam, memetik, mengolah, dan menjual. Nah, jangan sampai terpotong, karena selama ini kita terpotong di mengolahnya itu. Jadi masyarakat itu hanya menanam, memetik, menjual. Mengolahnya tidak ada. Kenapa? Karena dia harus jual. Kekurangan biaya. Nah,
ini mohon maaf sekali lagi, kita tim pakar itu, apalagi Pak, mohon maaf Pak Andi Hairuni, ya, karena Prof. Andi Hairuni ini adalah dekan pertanian, wakil dekan, enggak apa-apa lah, kita jadikan dekan aja. Jadi di sini kita, jualannya kita Pak Andi Hairuni. Kalau kita berhasil, ya kalau kita berhasil di situ, makanya waktu itu saya sampaikan, tidak perlu kita sampaikan kepada menteri. Satu saat beliau yang minta diundang, kalau ini berhasil. Nah, langkah-langkah berhasil itu saya lihat sudah ada. Karena apa? Semangatnya sudah ada. Tinggal bagaimana memverifikasi agar lahan ini benar-benar lahan yang siap dan clear and clean. Clear and clean itu dalam arti saya, satu, secara intern mereka tidak ribut di kemudian hari. Yang kedua, jangan sampai ada masalah-masalah hukum di situ, sehingga nanti kita bisa menyelesaikan. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi ini jangka pendek dan jangka menengah harus jalan, Pak. Kalau tidak, ya sudah, kita hanya sesuai dengan saya sampaikan awal, kita hanya kumpul-kumpul arisan, ya, makan barongko, ya, terus sekali-sekali makan coto bagi mereka yang tidak kolesterol, begitu juga ya makan kondro, akan begitu. Kalau tidak mau seperti itu, maka tolong, ya, saya yakin ini mampu. Kenapa? Bayangkan 37 profesor, apalagi bayangkan yang tampil tadi itu mulai dari yang saya lihat semua, hampir semua pada umumnya punya titel. Tidak ada yang tidak, Pak. Ya, saya nekrek-nekrek juga ini. Nekrek-nekrek kalau tidak jalan gitu loh. Bayangkan itu semuanya. Tuh. Bukan nekrek apanya, bukan. Nekrek-nekrek kalau tidak jalan. Kenapa kok tidak jalan? Padahal orang-orang yang tampil di depan itu, mohon maaf ini, Pak Gubernur tadi, Pak Rektor tadi sudah menyampaikan, Pak Andi, sudah habis itu orang-orang Sulawesi Selatan yang hebat-hebat, udah masuk itu semua di situ. Wah, yang kan. Beliau bilang, Pak Andi, saya hitung-hitung, saya lihat sudah habis itu katanya orang-orang hebat yang ada di universitas, ada yang di luar, sudah masuk itu semua di situ, Pak Andi. Jadi kalau tidak jalan barang itu, bayangkan anunya kita. Jadi beratnya gitu Pak Aris. Saya juga berat. Berat apa? Karena kita sudah ngomong di depan menteri, kita paparkan itu. Wah, betapa berapi-apinya saya memaparkan. Tahu-tahu dia bilang, mana 3 bulannya itu Pak Andi? Mati kita. Nah gitu ya. Jadi saya harapkan nanti yang website, yang media, yang BASR, terus lahan terintegrasi, terus institut harus dengan waktu yang ini kita selesaikan. Jangan tunggu lama-lama. Kenapa Pak? Bapak harus ini? Saya bilang tenaganya sudah ada, ya. Semangatnya apalagi sudah ada. Kendala utama itu mau maafin sekali lagi. Kendala utama biasanya itu kan menyangkut finansialnya kan. Finansialnya sudah saya siapkan. Tinggal bekerjanya mau apa tidak. Nah, sekarang semuanya sudah ada. Nah, itulah. Jadi semua sudah ada, Pak. Jadi kalau semua sudah ada terus tidak jalan, aduh mati nih. Ya, ini tantangan kita nih. Ya, sekali lagi. Tapi saya yakin saya yakin. Kenapa? Saya ini kalau sudah masuk di setiap bertemu dengan rekan-rekan, saya salaman, saya lihat pancaran wajah itu, pancaran wajah yang optimis. Ya. Pancaran wajah yang optimis. Apalagi selain itu, ada lagi ide-ide lagi.
Bukan hanya cuma itu, ketemu sama Pak Sukirman, bicara lagi masalah BPJS. Dan saya belum sudah jalan. Saya bilang kalau begitu oke, langsung kita dukung saja. Nggak usah lagi lama-lama itu kalau itu. Nah, ketemu lagi, baru kita keluar lagi ketemu dengan UMKM. Begitu saya bicara sama dia, ternyata packingnya sudah jadi, Pak. Packingnya sudah jadi. Saya tanya, selama ini hambatannya apa, Pak? Dia bilang, tapi malu-malu dia ngomong pelan-pelan sambil dia tengok-tengok. Saya bilang udah terus terang aja, apa masalahnya? Pak. Ya udah sampaikan. Apa? Masalah dana. Itu yang saya tunggu. Itu saya tunggu. Nah, tapi kalau saya kasih dana terus tidak jalan, berarti kau yang salah. Itu. Ya, Pak Ali, Pak, mana Pak Ali? Tadi dia mau sebut-sebut itu, dia agak takut-takut juga sama Pak Ali. Wah, jangan sampai nanti. Tapi dia bisa-bisa. Pak, masalah dana, Pak. Saya tunggu-tunggu itu. Tapi kalau saya kasih dana terus tidak jalan, bagaimana kira-kira? Ya, jadi jangan Pak. Saya rasa Pak Ali ya akan mampu itu. Tidak ada masalah. Kita buktikan bahwa memang kita bisa. Ya, kita akan buktikan bahwa kita bisa dan kita buktikan bahwa KKSS ini adalah rumah yang diharapkan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. Saya rasa sebagai pembuka itu yang ingin saya sampaikan. Setelah ini kita memantapkan program-program yang akan kita unggulkan. Selanjutnya mungkin ya setelah itu ada tanggapan-tanggapan dari Pak Sekretaris maupun ada masukan juga mungkin dari OKK pusat untuk menambahkan apa yang kira-kira ya melengkapi administrasi atau melengkapi program kita. Karena kami juga berharap bahwa pada saatnya nanti kalau barang ini jalan, Pak, kalau program ini jalan, Pak, tidak menutup kemungkinan ini bagian dari percontohan untuk dilakukan oleh yang lain. Saya rasa itu sebagai kata pembuka. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya untuk melanjutkan kegiatan mekanisme kegiatan musyawarah kerja wilayah ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Ketua BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Puang Haji Andi Sumangga Ruka, SEMM, diucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sama-sama memasuki sidang pleno pertama. Untuk itu, kami mengundang Steering Committee. Pertama, Bapak Abdul Rahman Rahim. Disilahkan mengambil tempat. Baik, terima kasih MC. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta nikmat keimanan sehingga kita masih berkumpul dalam rangka lanjutan pelantikan dan pengukuhan, dan sekarang kita berada dalam ruangan ini untuk musyawarah kerja 1 KKSS BPW Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan yang terhormat
Bapak Sekretaris BPP KKKSS, yang terhormat Bapak Waketum BPP Bidang OKK, yang kami hormati Ketua BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Andi Sumangareka, yang kami hormati para pengurus dari jajaran mulai dari sekretaris, bendahara, wakil sekretaris, wakil bendahara, dan teman-teman pengurus yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati para ketua BPD se-Sulawesi Tenggara 17 Kabupaten Kota, yang kami hormati ketua BPW Pilar yang ada di Sulawesi Tenggara yang hadir di tempat ini, yang kami hormati Ketua BPW Lembaga Otonom yang hadir di tempat ini. Pertama-tama, izinkan kami sebagai steering komite dan pimpinan sidang menyampaikan bahwa hari ini jadwal dan rangkaian acara kita sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membacakan lanjutan dari susunan acara. Sidang pleno 1. Pertama, pembacaan agenda dan tata tertib. Kedua, pengesahan agenda dan tata tertib. Selanjutnya, sidang pleno 2, pembacaan draft program kerja BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027. Selanjutnya, pengesahan program kerja BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027. Selanjutnya, di bagian penutup 1, pengarahan umum Ketua BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus menutup Mukorwil 1. Kedua, penyerahan hasil Mukorwil 1 kepada Ketua BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2027. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terhormat, yang berbahagia, marilah kita masuk ke bagian pembacaan tata tertib. Di depan Bapak Ibu mungkin semua sudah ada bahan yang telah disampaikan. Sebelum saya memasuki pembacaan tata tertib, olehnya saya akan mengesahkan susunan acara ini. Mana sudah acara? Ya. Bapak Ibu yang terhormat, kami akan membacakan tata tertib. Mohon disimak. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf, kami manusia biasa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 1 saya buka dengan resmi. Selanjutnya, pembacaan tata tertib kita. Draft tata tertib Mukerwil BPW KKSS Sulawesi Tenggara periode 2022-2027. Pasal 1, nama. Kegiatan ini bernama Musyawarah Kerja Wilayah Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut dengan Mukerwil KKSS Sulawesi Tenggara periode 2022-2027. Pasal 2, waktu dan tempat. Mukerwil KKSS Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 16 WITA sampai dengan pukul 22 WITA bertempat di Hotel Claro, Kendari. Pasal 3, status. Sesuai ketentuan pasal 31 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga ART KKSS, Mukerwil dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 periode, yaitu tahun 2022-2027. Dan dalam keadaan istimewa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas penetapan
BPW atau atas permintaan paling sedikit separuh seperdua lebih 1 dari jumlah BPD yang sah. Pasal 4, kekuasaan. Berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat 2 ART KKSS, Mukerwil dilaksanakan untuk 1. Merumuskan penjabaran program kerja KKSS, program kerja BPW KKSS Sulawesi Tenggara periode 2022-2027. 2. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program kerja. 3. Membicarakan masalah-masalah penting yang dianggap perlu. 4. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan muswil. Pasal 5. Peserta berdasarkan ketentuan anggaran rumah tangga KKSS pasal 31 ayat 4, peserta Mukerwil adalah 1. Ketua BPW dalam kurung ketua, sekretaris bendahara, wakil ketua, ketua bidang, wakil ketua bidang, sekretaris bidang, wakil sekretaris bidang, dan anggota bidang serta dewan pakar. 2. Utusan DPD, ketua, sekretaris, dan bendahara. 3. Utusan lembaga otonom tingkat wilayah, ketua. 4. Utusan organisasi pilar tingkat wilayah, ketua. Pasal 6, korum. Berdasarkan ketentuan anggaran rumah tangga KSS pasal 37, Mukerwil dianggap sah apabila dihadiri 1/2 tambah 1 dari jumlah pengurus. Pasal 7, pengambilan keputusan berdasarkan anggaran rumah tangga KKSS pasal 38, pengambilan keputusan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap pengambilan keputusan diutamakan dengan cara musyawarah mufakat. 2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dicapai kemufakatan atau kesepakatan, maka dilakukan pemungutan suara atau voting. Pasal 8. Ketentuan mengenai suara. 1. Sesuai ketentuan anggaran rumah tangga pasal 39 ayat 1 huruf A, dalam musyawarah kerja dan musyawarah istimewa serta rapat-rapat yang memiliki suara ialah anggota yang diwakili oleh pengurus dan mendapatkan mandat dan atau karena jabatannya. 2. Sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2, apabila dilakukan pemungutan suara, maka keputusan diambil berdasarkan persetujuan oleh suara terbanyak dalam kurung mayoritas. Pasal 9, bentuk persidangan. Bentuk persidangan. Bentuk persidangan Mukerwil KKSS Sulawesi Tenggara adalah sidang pleno. Pasal 10, pimpinan sidang. 1. Presidium sidang sementara adalah 1. Presidium sidang sementara adalah panitia pengarah steering komite Mukerwil sampai selesai. 2. Pimpinan sidang Mukerwil memimpin sidang sampai selesai. Kemudian pasal 12 penutup. 1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib akan diatur kemudian. 2. Tata tertib ini dibuat untuk dijadikan pedoman agar musyawarah kerja wilayah kerukunan keluarga Sulawesi Selatan masa bakti 2022-2027 dapat berjalan dengan tertib dan lancar. 3. Tata tertib ini berlaku sejak diputuskan sampai dengan selesainya Mukerwil KKSS Sulawesi Tenggara periode 2022-2027. Kepada Bapak, Ibu, bagaimana kita tetapkan? Kita tetapkan baik dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan agenda dan tatib disahkan. Selanjutnya kita melangkah ke acara sidang pleno 2, yaitu pembacaan draft program kerja BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dari 12 bidang yang ada di BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara,
maka kami akan membacakan setiap program kerja yang ada di bidang-bidang. Sehingga kami minta, kami mohon, sekiranya ada masukan dan saran dari Bapak dan Ibu, agar ditulis dan disetor ke kami untuk dijadikan rekomendasi dan diberikan masukan untuk pengurus BPW KKS Provinsi Sulawesi Tenggara. Dikarenakan agar efisiensi waktu, dan hampir semua draft yang telah dibuat ini sudah dirampungkan, sudah dikaji, dan kemudian sudah dianalisis kurang lebih 6 kali pertemuan. Oke, silakan Pak, silakan Pak. Mohon izin disebutkan namanya dan kemudian dari mana saja. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja bahwa Tabi izin. Ya, nama saya Hamdan ATT, Ketua Bidang Hubungan Antara Etnis, Adat dan Paguyuban. Untuk melengkapi dan sekaligus menyempurnakan agenda selanjutnya, mengingat pasal 10 dan pasal 11 bahwa pimpinan sidang musyawarah kerja ini dipilih dan oleh peserta 3 orang. Dan di dalamnya tugas-tugas ini. Oleh karena itu, secara spesifik barangkali kita tidak perlu ada pemilihan. Saya hanya sarankan bahwa pimpinan sementara dari steering committee ini dilanjutkan menjadi pimpinan sidang musyawarah oleh peserta demi efisiensi waktu. Ini hanya saran saya untuk mengingatkan, karena sesuai dengan ini sudah ditetapkan agendanya adalah pimpinan sidang. Itu sebelum lanjut itu. Oleh karena itu, kami mengusulkan agenda ini bahwa 3 orang pimpinan sidang dari steering committee itu dilanjutkan menjadi pimpinan sidang selanjutnya. Siap, dimengerti. Terima kasih Pak Hamdan. Masih ada? Silakan Pak Sekjen. Ya. Nanti dibentuk tim perumus. Kebetulan untuk kemarin Mukernas di Makassar, saya salah satu tim perumusnya. Jadi ini nanti saya sarankan ada perwakilan dari Pilar, ada dari BPD, dan ada dari otonom. Nanti setelah ini cuma mengusulkan saja tim perumus yang menindaklanjuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekretaris, Pak Sofyan. Bapak Ibu, jadi kita sepakati ya bahwa kita hanya pembacaan draft program kerja BPW, kemudian dari kami pimpinan sidang karena 12, maka kami akan belah menjadi 4 karena kalau saya sendiri ntar mungkin serak nggak bisa keluar ini. Bagaimana, disetujui, sepakati? Oke. Baik, saya persilakan kepada pimpinan sidang kedua, Bapak Musain, untuk kemudian membacakan draft program kerja BPW KKSS mulai dari bidang pertama sampai 4. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Sainal, bidang draft kerja ke-5 sampai 8. Kemudian saya akan melanjutkan selanjutnya sampai selesai. Demikian, saya persilakan kepada Bapak Musain dengan hormat. Baik. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mulai dari bidang humas, data, informasi, dan teknologi. Program ke-1, Media Center KKSS. Kegiatan, forum diskusi, pembuatan website, sosialisasi melalui KKSS. Menyapa, publikasi media dan medsos, dan outdoor. Strategi pencapaian, memaksimalkan publikasi dan sosialisasi KKSS Sultra. Kemudian target pencapaian internal KKSS Sultra, masyarakat umum, wartawan dan stakeholder. Waktu pencapaian
antara bulan Mei sampai Desember tahun 2022. Yang kedua, program yang kedua, digitalisasi keanggotaan dengan kegiatan membuat database keanggotaan, mendata seluruh anggota KKSS dalam format digital. Target pencapaian internal KKSS Sulawesi Tenggara. Waktu pencapaian antara bulan Mei sampai Desember tahun 2022. Program ketiga, literasi sharing sebelum sharing. Kegiatannya adalah pelatihan, kemudian strategi pencapaian peningkatan kapasitas KKSS terhadap isu-isu disinformasi. Target pencapaian internal KKSS Sulawesi Tenggara. Waktu pencapaian bulan Juli tahun 2022. Keempat, KKSS Award. Kegiatan lomba menulis artikel tentang KKSS. Lomba foto, pemberian award kepada tokoh Sultra yang berjasa kepada KKSS maupun tokoh garing warga KKSS yang berjasa di Sulawesi Tenggara. Strategi pencapaian meningkatkan citra positif KKSS Sulawesi Tenggara. Target pencapaian umum dan wartawan. Terima kasih, sarang dapat diterima. Izin kami melanjutkan. Program yang kelima, dokumentasi dan napaktilas KKSS Sulawesi Tenggara. Kegiatan pembuatan buku. Demikian itu program dan kegiatan dari bidang Humas, Data dan Informasi dan Teknologi. Sekali lagi kami informasikan, sekiranya ada data bahan masukan, mohon secara tertulis disampaikan kembali ke kami untuk disempurnakan lebih lanjut. Selanjutnya, bidang kesehatan, sosial, dan tanggap bencana. Program ke-1, aksi sosial kemanusiaan. Kegiatannya 1, bakti sosial KKSS bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pemerintah Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Yang kedua, KKSS Peduli. Program yang kedua, bantuan tanggap bencana dengan kegiatan menyalurkan bantuan. Program ketiga, penanganan tanggap bencana dengan kegiatan 1, pembentukan tim reaksi cepat penanggulangan bencana. Kedua, pengadaan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana. Selanjutnya, program kerja bidang politik, hukum, dan HAM. Program ke-1, meningkatkan kesadaran hukum dengan kegiatan 1, literasi hukum bagi warga KKSS. Yang kedua, tanya jawab permasalahan hukum bagi warga KKSS. Ketiga, penerbitan buletin garing brosur hukum. Yang keempat, pemenuhan legalitas KKSS. Program yang kedua, advokasi hukum dan HAM dengan kegiatan 1, pembentukan LBH Pandri Talopi KKSS. Kegiatan yang kedua, pendampingan dan perlindungan hukum dan HAM bagi warga KKSS yang membutuhkan. Program yang ketiga, penguatan dan pemahaman legislasi dengan kegiatan 1, legislasi dengan pemerintah daerah, legislasi dengan kemitraan perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara. Program yang keempat, komunikasi profesi hukum dengan kegiatan 1, pembentukan forum informal. Yang kedua, pemenuhan aspek legalitas dan susunan KKSS.
Program yang kelima, penetapan naskah hukum dengan kegiatan harmonisasi penetapan peraturan BPW, surat keputusan BPW KKSS Sultra, dan naskah MUU garing PKS. Selanjutnya, program kerja bidang pendidikan dan pengembangan SDM. Program ke-1, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dengan kegiatan pembangunan kompleks AUD garing TK, pendidikan terpadu dalam kurung pendidikan dasar dan menengah dan perguruan tinggi. Program kedua, internalisasi nilai pendidikan dan budaya Sulawesi Selatan dengan kegiatan seminar regional pendidikan. Program ketiga, penelusuran warga yang belum mendapatkan ijazah dengan kegiatan afirmasi untuk mendapatkan ijazah paket A, B, dan C. Program berikutnya, penguatan kapasitas pemuda mandiri dengan kegiatan bimbingan teknis pendidikan UMKM, kerjasama dengan Forum UMKM, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, dan pihak lainnya. Berikutnya, kemitraan beasiswa dengan kegiatan kerjasama sponsorship dalam dan luar negeri. Berikutnya, pendampingan dan advokasi pendidikan dengan kegiatan akses pendidikan bagi anak perantau di Sulawesi Tenggara yang mengalami kesulitan melanjutkan pendidikan. Program berikutnya, pengembangan SDM unggul dengan kegiatan penyuluhan dan magang di dunia industri dan dunia kerja. Demikian untuk program kerja bidang pemuda dan olahraga. Selanjutnya, mic saya serahkan kepada pimpinan sidang yang baru. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya membacakan draft program kerja bidang pemuda dan olahraga. Wakil Ketua Umum Andi Muhammad Ashar SE, Ketua Bidang Andi Nurbaso SH. Programnya ada 3. Yang pertama, sinergisitas KKSS. Kegiatannya adalah turnamen futsal KKSS. Ini setiap memperingati 17-an kayaknya nih. Kemudian program yang kedua, KKSS Talk Show. Bentuk kegiatannya dialog kepemudaan. Ketiga, program KKS Gembira. Bentuk kegiatannya camp atau loka karya pengurus KKSS Sultra. Kayaknya berkemah rame-rame nih. Ya. Kemudian program kerja Departemen BPW KKSS Sultra Masa Bakti, program kerja bendahara umum. Program 1, menyusun rencana belanja tahunan BPW KKSS. Yang kedua, inventarisasi penggalian potensi sumber dana BPW KKSS. Yang ketiga, penguatan tata kelola keuangan BPW KKSS. Yang keempat, gerakan pengumpulan bantuan dana bagi pengurus BPW KKSS. Saya tidak bacakan lagi kegiatannya ini Pak, cukup programnya. Ya. Program kerja selanjutnya, program kerja bidang kerohanian. Wakil Ketua Dr. Haji Musadar Mapasomba SP.MP. Ketua Bidang Haji Andi M. Hasbi Saing SIP MSc. Program 1, KKSS Peduli. Kegiatannya ada 4. Yang pertama, pembentukan lembaga layanan ZIS, UPS ZIS dan DSKL serta DK. 2, penyediaan rumah singgah. 3, layanan ibadah Idul Adha dan Kurban.
4. Layanan kedukaan meninggal dunia. Program yang kedua KKSS Takwa, kegiatannya ada 8. Yang pertama pembinaan keagamaan, yang kedua safari ceramah agama bagi masyarakat pesisir dan terpencil Kabupaten Sesultra. 3. Pelatihan penyelenggaraan jenazah. Yang keempat, layanan kemakmuran masjid dan rumah ibadah lainnya. 5. Perayaan atau peringatan hari-hari besar Islam. 6. Pembentukan majelis taklim. 7. Bina kerukunan umat beragama. Ke-8. Bantuan ibadah umrah dan ibadah ziarah kota suci masing-masing agama. Program yang ketiga, KKSS Cerdas. Kegiatannya ada 3. Yang pertama, bantuan pembangunan atau rehabilitasi gedung, pondok, atau lembaga pendidikan swasta. 2. Pengiriman peserta didik di pesantren terkenal atau unggulan di Indonesia. Yang ketiga, pengiriman mahasiswa ke perguruan tinggi agama dalam dan luar negeri. Program yang selanjutnya yang keempat, KKSS Tertib. Kegiatannya ada 2. Yang pertama, tertib keaktifan. Yang kedua, tertib dataan. Ini tujuannya kalau tertib keaktifan untuk menata dan meningkatkan disiplin keanggotaan. Berarti kerohannya nanti seperti ini. Kemudian yang kedua, tertib dataan tersedianya data rumah ibadah, ormas, orsos masing-masing agama. Demikian untuk bidang kerohanian. Selanjutnya program kerja bidang lintas etnis, lembaga adat, dan paguyuban. Wakil Ketua Umum Dr. H.C. Andi Muslimin Makaraeng Siki, ST MPW IAI. Cocok ya? Mantap. Ketua Bidang Hamdani Piabang SE. Program 1. Pembentukan forum lintas etnis, lembaga adat, dan paguyuban tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kedua, pelestarian nilai-nilai budaya daerah Sultra dan pengembangan budaya Nusantara. Program yang ketiga, KKSS Pejuang, Peduli, dan Bangsa. Kegiatannya, kalau ini kegiatannya adalah pemberian penghargaan KKSS Award dan Kirab Budaya. Ini Kirab Budaya Nusantara mungkin ini ya, Pandi Muslim ya. Kemudian penguatan ketahanan budaya Sulawesi Tenggara. Selanjutnya program pengembangan akulturasi budaya antar daerah dengan napak tilas budaya sesultra. Program selanjutnya kemitraan penanggulangan penyakit sosial masyarakat Sulawesi Tenggara. Demikian untuk program kerja bidang hubungan lintas etnis, lembaga adat, dan paguyuban. Selanjutnya saya persilakan ke Ketua Pimpinan Sidang untuk membacakan bidang UKK dan seterusnya sampai habis. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan sampai kemudian berakhir. Program kerja bidang organisasi dan keanggotaan. Wakil Ketua Umum Profesor Dr. Insinyur Andi Khairuni, RMSI. Ketua Bidang Rahman Rahim. Program untuk pertama, 1. Konsolidasi organisasi luar dan dalam. Kegiatan pelaksanaan, pembentukan, pelantikan, dan konsolidasi KKSS dalam dan luar. 2. Pelaksanaan pelantikan pengurus KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027. 3. Pelaksanaan musyawarah kerja wilayah pengurus KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022. Program yang kedua, penyusunan database keanggotaan. Untuk kegiatan, 1. Penerbitan kartu anggota
KKSS sekaligus berfungsi sebagai kartu ATM. Oke, baik. Yang ketiga, KKSS menyapa, yaitu pembuatan buku saku. Kemudian KKSS menyapa tersebut juga akan mengadakan kunjungan kerja ke berbagai kabupaten kota. Kemudian yang keempat, pengkaderisasian organisasi, yaitu pelatihan dan sosialisasi kebijakan organisasi. Selanjutnya, program kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2022-2027 dengan tagline SDM unggul menuju Sultra ASR. Beri tepuk tangan dulu nih, seru kayaknya nih. Wakil Ketua Umum Drahaja Nurhayati Marsuki, Ketua Bidang Drahaja Harmawati Kadir MKes APT. Program kerjanya: 1. Melaksanakan rapat sesuai kebutuhan, kegiatannya rapat rutin bidang P3A. Kedua, peningkatan sumber daya anggota, kegiatannya tudang sipulung dalam meningkatkan kualitas hidup anggota KKSS Sulawesi Tenggara menuju aman sejahtera religius ASR. Ketiga, melaksanakan pelatihan life skill, kegiatannya pelatihan life skill menuju Sultra ASR. Keempat, pilot project desa / kelurahan, yaitu pilot project desa kelurahan Cinta Aman Sejahtera Religius ASR. Kelima, perempuan, beri tepuk tangan dulu, kayaknya seru sekali. Beri tepuk tangan teman-teman yang di belakang supaya tidak mengantuk. Oh, pelan-pelan, baik, siap. Kelima, perempuan menginspirasi dan membangun mimpi. Kegiatannya pertemuan KKSS milenial inspirasi menuju Sultra ASR. 6. Rumah Bala konsultasi perempuan dan perlindungan anak. Kegiatannya ruang konsultasi perempuan dan anak yang bermasalah. Kemudian kita masuk ke Badan Pengurus Wilayah untuk masih banyak ya? Oh ya, sorry. Kemudian program selanjutnya melaksanakan rapat sesuai kebutuhan. Oh sudah ya, kok double? Oh double ya. Sekarang kita masuk di bidang UMKM yang sekarang lagi hot, kemudian baik pemerintah maupun pemerintah pusat maupun daerah. Program kerja Departemen UMKM dan Koperasi. Wakil Ketua Umum Insinyur Muhammad Ali MM, Ketua Departemen Dr. Rosnawintang SE MSI. Programnya: 1. Pemutakhiran database UMKM dan Koperasi, kegiatan pendataan survei UMKM dan Koperasi aktif Kabupaten se-Sulawesi Tenggara. 2. Pendataan legalitas UMKM. 3. Pengelompokan UMKM berdasarkan jenis usaha dan komoditas pada kabupaten kota sesultra binaan KKSS. 4. Penginputan data UMKM pada website BPW KKSS Sultra. Kemudian program yang kedua, penguatan kelembagaan dan legalitas usaha. Kegiatannya sosialisasi kelembagaan UMKM Koperasi binaan KKS Sultra. Berikutnya nomor 3, penjaminan mutu dan kualitas produk. Kegiatannya bimbingan teknis penjaminan mutu kualitas produk, good manufacture practice. Kemudian kegiatan berikutnya bimbingan teknis penjaminan mutu kualitas produk. Yang ketiga, peningkatan kerjasama lembaga-lembaga penjamin mutu, Dinkes, Balai POM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Kemudian program selanjutnya inovasi produk berbasis teknologi. Kegiatannya pembinaan UMKM berbasis teknologi dalam proses produksi menurut komoditi. Kegiatan bimbingan teknis kemasan pangan bagi UMKM. Ini yang penting ini, kemasan. Kemudian selanjutnya yang kelima, banyak sekali program kerjanya UMKM. Pemasaran regional, ekspor dan pemasaran berbasis Go Marketer Digital. Kegiatannya mengikuti pameran lokal, regional, dan nasional. Kedua, kegiatannya pelatihan ekspor komoditi UMKM. Kegiatan yang ketiga, bimbingan teknis pemasaran digital. Kegiatan keempat, pendampingan dan pembinaan UMKM dan koperasi dalam pemasaran global. Program selanjutnya, bagian ke-6, retail market modern berbasis UMKM dan koperasi. Kegiatannya mendampingi UMKM dan koperasi dalam pemasaran produk-produk. Kemudian selanjutnya bagian 7, gerakan Go Market KKSS.
Kegiatannya Galeri UMKM dan Koperasi BPW KKS Sultra. Ini keren nih. Kemudian penguatan kelembagaan wirausaha KKSS. Kemudian pendirian pasar rakyat. Pendirian pasar rakyat KKSS di kabupaten dan kota. Kemudian ketiga, branding produk binaan KKSS kabupaten kota melalui kegiatan on valid on product. Kemudian program selanjutnya terakhir, peningkatan kesejahteraan warga KKSS. Satu, kegiatan mendirikan koperasi. Jadi teman-teman yang lain kabupaten kota, lirik-lirik ini bagian bidang UMKM. Selanjutnya kegiatan, dua, pemberdayaan koperasi. Ketiga, dukungan permodalan UMKM dan koperasi. Selanjutnya, di bidang pariwisata, seni, budaya, dan ekonomi kreatif, Wakil Ketua Umum Hasanuddin DM yang hari ini masih umroh. Dua, ketua bidangnya Rafiuddin SKM. Pertama, program kerjanya pengembangan desa wisata binaan KKSS berbasis agropolitan. Kegiatan identifikasi pemetaan potensi desa wisata binaan KKSS. Kegiatan kedua, penyusunan rencana konsep dan kelayakan sosial ekonomi kawasan. Ketiga, manajemen dan tata kelola kelembagaan berbasis masyarakat. Kelima, pengembangan SDM dan penyiapan attraction. Keenam, publikasi. Program kedua, aktivasi dan inkubasi sanggar seni, sektor seni, budaya, ekonomi, dan kreatif. Kegiatannya, Bapak Ibu, penyediaan ruang dan sanggar seni. Kegiatan kedua, pelatihan sumber daya manusia, sanggar seni, sektor seni, budaya, dan ekonomi kreatif atau ekrab. Kegiatan yang ketiga, pengelolaan manajemen sanggar seni dan ekonomi kreatif yang tadi saja baru kita saksikan, MISPING sudah memulainya, alhamdulillah. Program yang ketiga, partisipasi event tingkat regional dan nasional. Kegiatan pertama, mengikuti dan mendukung pelaksanaan event pilar KKSS baik tingkat BPD, BPW, dan BPP. Jadi Bapak Ibu, ketua-ketua bidang, mohon supaya mendengar dan nanti bisa sinkronisasi kegiatan-kegiatannya, bahwa ketika mendengar bidang lain, maka kita bisa mensinkronisasikan. Saya lanjut, yang berikutnya, menyelenggarakan event tematik pilar KKSS Sultra. Program terakhir, Talkshow pariwisata, budaya, dan ekrab secara berkala. Kegiatannya menyelenggarakan talkshow tentang pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif oleh narasumber kompeten secara berkala. Ini sangat keren karena kita tahu bahwa Sulawesi Tenggara gudang dari destination dan gudang untuk kunjungan Wisman, wisatawan mancanegara, dan Wisnus, wisatawan Nusantara. Selanjutnya, program kerja bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan industri. Izin Pak Ketum, ini paling banyak sekali jobnya ini. Pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan industri. Ketua Dr. Insinyur Andi Irwan Nur MES. Ketua bidang Muhammad Aswan Deng Sirua SPI, disuruh lengkap. Programnya satu, pendampingan petani muda dan purna karya. Kegiatan kolaborasi usaha aquaponik, budidaya ikan air tawar dalam kurung sayuran. Kedua, program keduanya, petambak milenial KKSS Sulawesi Tenggara. Kegiatannya pelatihan dan pendampingan petambak milenial udang dan fanami. Kemudian pemberian modal usaha bergulir petambak milenial. Ketiga, programnya pengembangan dan peningkatan teknologi perikanan. Dia punya kegiatan kerjasama dengan instansi pemerintah dan stakeholder. Kemudian pelatihan dan pendampingan bagi nelayan tangkap tradisional. Kemudian pemberian modal usaha bagi nelayan dan pedagang ikan. Kemudian pengadaan sarana dan prasarana teknologi perikanan tangkap. Program yang keempat, peningkatan kapasitas usaha di peternakan di setiap wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatannya pemberian modal usaha peternakan bergulir. Kemudian pelatihan dan pendampingan berbasis sekolah lapangan, kemudian penguatan kapasitas, kemudian kelembagaan peternak. Kemudian program yang kelima, pengadaan pusat goro sebagai perkulakan petani, peternak, nelayan, dan industri. Kegiatannya sewa ruko sebagai pusat A. Promosi, B. Pusat transaksi hasil pertanian, perikanan, dan hasil industri, C.
pusat pelatihan, D. pusat distribusi kebutuhan pertanian, perikanan, dan industri. Bagian terakhir, programnya promosi hasil produksi industri, pengadaan rumah produksi. 7. Bagian program, mencari peluang dan jaringan pemasaran produksi. Bagian kegiatan, pengadaan rumah promosi. 8. Membantu dan memfasilitasi pengadaan peralatan pertanian, bibit, dan pendukung lainnya. Kegiatannya, A. Pengadaan alat pertanian, perikanan, dan industri. B. Mempermudah memperoleh pupuk dengan harga yang murah. C. Mempermudah membantu mengadakan bibit pertanian dan peternakan. Bapak Ibu hadirin sidang musyawarah kerja wilayah 1 BPW KKSS Sulawesi Tenggara masa bakti 2022-2027. Tadi kami telah membacakan 12 program yang ada di struktur kami dan alhamdulillah semua sudah dirangkum di dalam satu bundle ini. Jadi jikalau Bapak dan Ibu punya saran, masukan, baik juga kritikan, silakan ditulis dan nanti disetor ke pimpinan sidang dan akan dibahas oleh Dewan Pakar dan tim. Demikian yang telah kami bacakan dari pembacaan draft program kerja BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027. Acara berikutnya, pengesahan program kerja BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027. Baik, singkat, padat, dan jelas, sebutkan namanya Pak. Dipersilakan. Mike, tolong Mike. Tabe panitia mohon izin Dek dibawakan mic di belakang. Ini banyak. Tolong. Baik, makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Lutfi, Wakil Ketua Bidang Politik. Ya, politik. Makasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan alhamdulillahirrabbilalamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga sampai dengan sore hari ini kita semua dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pimpinan KKSS di bawah kepemimpinan Puang Bapak Haji Purnawirawan Maijen Haji Andi Sumangaruka hari ini se-antero Sulawesi Tenggara, Jasirah Sulawesi Tenggara ini sangat hari ini dikenal bahwa KKSS itu ada. Dan hari ini kita melihat dan kita bisa buktikan kepada Tabe Puang, kepada masyarakat Sulawesi Tenggara dan pemerintah Sulawesi Tenggara bahwa KKSS itu ada dan hari ini cukup luar biasa. Yang menjadi pertanyaan kita sekalian hari ini dan mudah-mudahan kita bisa sepakati, Tabe, KKSS Sulawesi Tenggara hari ini yang saya katakan cukup besar, menjadi pertanyaan di luar sana. Termasuk kegiatan kita hari ini. Mohon maaf Tabe, dari mana sumber dananya? Ini yang menjadi pertanyaan. Secara internal kita ke dalam mengetahui bahwa ini semua adalah kontribusi dan sumbangsi secara sukarela dan ikhlas Puang. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, KKSS ini opini atau cara pandang masyarakat pasti targetnya 2024. Ini tidak bisa kita pungkiri. Nah, ketika politik ini diborongi Pak, orang-orang di luar sana mohon Tabe, mudah-mudahan kita ini satu suara ASR. Dan harus tidak ada dusta di antara kita.
ketika dipertanyakan dari mana sumber dananya, dan kita menjawab yang saya katakan tadi, ini akan menjadi masalah. Nah, olehnya itu saya mengusulkan, biar sedikit dari kita anggota KSS harus ada iuran. Harus ada iuran. Nanti kita sepakati berapa besarannya, tetapi harus ada iuran dari masing-masing anggota. Karena ini sumber dana yang resmi. Kalau dari Puang tabe, hari ini akan mereka mengatakan, Puang itu pensiunan. Tabe Puang. Tetapi, yang saya katakan tadi, ketika dibawa ke politik, saya ini orang politik Pak. Dan apapun yang dilakukan di politik itu sah-sah saja. Dan ini akan menjadi satu kendala besar kita di 2024. Mohon maaf tabe. Jadi saya usulkan, dan mudah-mudahan kita sepakati di tempat ini, sedikit atau berapapun yang kita sepakati harus ada iuran dari seluruh anggota, terutama pengurus KKSS Sulawesi Tenggara. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf tabe, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lutfi, terima kasih atas saran masukannya dan strateginya tentang bahwa dari mana dana tersebut dan target 2004 akan kebaca. Kemudian menyarankan kita bahwa nanti ada iuran, sabar Pak. Tapi ini saya tidak bakalan menjawab karena kita sudah membahas di program kerja, ada tim pakar, ada tim ini, nanti diputuskan oleh Pak Ketua BPP dan jajarannya. Saya tidak berhak untuk menjawab ini sebagainya, tetapi saran dan masukannya kami akan serahkan sebentar di penghujung acara yang menjadi catatan kami di kegiatan ini, maka semua kita catat dan akan diserahkan kepada ketua kami. Masih ada? Tapi saya cuma tinggal 2 saja ya. Ini, Mike, Konsel, BPD kasih suara dulu. Yang paling pertama. Mohon izin singkat, padat dan jelas karena waktu kita sebelum maghrib harus kita clearkan dan kita selesaikan. Terima kasih. Silakan Pak Muslimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama dari Pilar Pak. Tolong baik Pilar Pak juga Silo. diberikan hak Silo juga. Pak Prof, Oke, mohon makasih. izin. Ya. Yang pertama, saya sependapat dengan Pak Lutfi tadi. Persoalan arah 2024 itu perlu dibuatkan satu yayasan. Jangan atas nama yang terhormat ASR, karena itu akan larinya ke situ. Yang pertama. Yang kedua, saran saya, hilangkan istilah diskriminatif. Jangan membuat diskriminatif. Contoh satu kalimat yang saya baca tadi, bahwa melakukan UMKM yang dikelola oleh pemuda Sulawesi Selatan. Itu sangat riskan dalam dunia politik. Ya, bisa membawa kita kepada satu hal yang tidak baik. Yang ketiga, mengenai poin 4 dalam dunia pendidikan itu, kalau saya itu tidak perlu dimasukkan. Karena apa? Anak-anak yang ikut pada kegiatan-kegiatan afirmasi paket ABC itu tidak ada yang mau. Dan anggarannya ada. Ya, saya pernah lakukan itu, tidak ada yang mau dididik, tapi mau diuji. Anggarannya banyak, biasa tidak terpenuhi. Yang perlu sekarang Pak adalah guru-guru yang saat ini sudah habis masa mau masuk pensiun, belum bersertifikasi, disebabkan karena kemampuan akademik dan kemampuan keuangan. Itulah yang perlu dipikirkan. Itu banyak Pak. Sekian 3 juta guru kita di Sulawesi Tenggara yang tidak bisa melakukan itu karena tidak ada pembinaan dari kita dan tidak ada pendanaan. Dana yang disiapkan oleh pemerintah itu sangat terbatas. Kalau saya lebih mending itu diprioritaskan dulu daripada kita memprioritaskan mengenai poin 4 tadi. Terakhir, saya ingin menyampaikan pada poin yang pertama mengenai pendidikan, saya ingin melaporkan bahwa untuk pengembangan SDM sudah saya membuatkan 3 draft dokumen. Ada 6 dokumen untuk pendirian satu yayasan, itu ada 6 dokumen, sampai hari ini baru 2 saya selesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prof, terima kasih masukannya. BPD. Iya, kami sudah catat semua. Satu-satu teman-teman, satu-satu. Tadi sudah ada dari BPD, kemudian dari pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. BPD. Tunggu, belum dipersilakan Pak. Sabar, Puang Raja, sabar. Saya kembalikan dulu sebelah kanan. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yunus dari BPD Konawe Selatan. Hanya usulan saja ini Pak Pimpinan Sidang.
Sehubungan Dari dengan arahan Konsel, Pak? Konsel. Namanya, Pak? M. Yunus. Konsel domisili Kendari. Jadi sesuai usulan arahan tadi dari Pak Ketum bahwa website sebagai harus sterilisasi cepat. Tadi saya sudah coba buka-buka domainnya tapi tidak dapat. Namun usulan saya kalau memang nanti ini jadi sudah online, mohon kiranya setiap BPD itu dibuatkan subdomain masing-masing dilekatkan ke ke domain induk KKSS wilayah supaya setiap BPD kabupaten tidak repot lagi membuat dan sistemnya terintegrasi dalam satu kesatuan domain. Ya, jadi akunnya adminnya tidak hanya orang BPW KKSS provinsi, tapi juga ada akun untuk BPD di kabupaten sehingga opini-opini, artikel dan lain sebagainya kegiatan bisa kita publikasi tersendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunus dari Konsel, terima kasih. Saya minta dari Pilar dulu, Ju. Ada nggak dari Pilar yang mau yang punya saran? Pilar? Silakan, Bulukumba. Pilar dulu ya, habis itu lembaga otonom. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsir Nur dari Pilar Kerukunan Masyarakat Bulukumba. Saya langsung, yang pertama begini, saya melihat beberapa program di masing-masing bidang itu kan banyak yang beririsan. Saran saya itu dibuat pokja, lintas bidang agar kemudian bisa berjalan efektif. Bisa melibatkan dalamnya adalah Pilar Kabupaten dan juga BPD Kabupaten Kota. Ini kerjanya lebih masif dan terstruktur. Yang kedua, kita perlu ingat jangan sampai KKSS ini dianggap sebagai super body yang bisa menyelesaikan semua problem. Ini harus kita hati-hati. Jangan sampai kita jadikan KKSS ini tempat bergantung semua. Oleh karena itu perlu juga kita kemudian memeriksa kembali program-program yang terkait dengan itu. Yang ketiga, saya juga menyarankan agar kemudian program-program atau kegiatan yang ada di dalam bidang ini idealnya adalah tadi yang saya sampaikan melibatkan pilar. Tetapi program-program prioritas yang menjadi visi misi Puang ini menjadi domain kita. Agar kemudian kebersamaan, hak memiliki, hak kebersamaan di pilar dan di BPD itu ada. Nah, kemudian yang terakhir, seluruh yang ada di dalam sini saya kira yang masuk dalam kepengurusan, kemudian ini juga kita harus saling mengingatkan, harus merangkul, karena seingat saya, setahu saya secara pribadi, ini masih banyak di antara kita yang belum memahami kalau dirinya di dalam. Nah, ini saya kira perlu juga kita memperkuat, memberikan informasi yang lebih detail, kalau kemudian kita bisa lebih bekerja maksimal. Saya kira makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Pak Samsul Nur dari Bulukumba. Terima kasih. Ada dari lembaga otonom? Lembaga otonom? No. Lembaga otonom ada? Ada yang mau lembaga otonom? Ya. Satu-satu. IKAMI? Oke, saya persilakan dari IKAMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama? Saya Yusri dari Korwil IKAMI Sulsel, Sulawesi Tenggara. Tabe, sebelum kita mulai, panitia tolong dicatat ya, karena banyak masukan tapi terlalu cepat, pimpinan sidang tidak bisa berburu untuk mencatat. Jadi mohon izin teman-teman OKK atau panitia dibantu untuk dicatat. Silakan dilanjut. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, ini tidak ada sinergitas terhadap BPW KKSS dengan BPD KKSS. Padahal tujuan akhirnya nanti KKSS adalah bagaimana kita memanfaatkan dan membantu warga-warga kita yang ada di bawah. Nah, yang ada itu ada di BPD KKSS, bukan BPW. Tapi yang ada warganya full itu adalah BPD. Itu harus ada sinergitas terhadap BPW dengan BPD, begitu. Yang kedua, ada program penting untuk bidang kesehatan dan sosial, yaitu adalah donor darah. Jujur saya di Konawe ini hampir tiap hari warga KKS membutuhkan darah. Dan itu bisa kita lakukan tiap 6 bulan sekali kegiatan. Itu rutin bisa. Terima kasih. Tambahan lagi satu, mohon.
Jadi ke depan IKAMI Sulsel akan melaksanakan musyawarah cabang bersama dari 2 ketua di Sultra. Dan kami sudah berbicara tadi kepada Ketua BPP KKSS Bapak Ayahanda Haji Mulis Patahana, dan itu sangat merespon. Dan itu akan dimulai dari Sulawesi Tenggara yang akan memberi contoh yang terbaik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum terima kasih, sarannya sangat baik sekali. Next. 1. Di sini. Tabe Puang Hasbi di belakang, Tabe Puang Hasbi, silakan. Saya persilakan Puang Hasbi, siapa tahu dia mau baca, bantu kita doa lagi dari belakang. Ini mi doa kalau makbul begini mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Saya hanya mencoba menyikapi pertanyaan steering komite tentang apa program kerja ini bisa disepakati atau tidak. Itu pertanyaan terakhir dari steering komite tadi. Tentu kita tidak akan bicara bisa atau tidak bisa disepakati, walaupun nantinya ada sepakat untuk tidak sepakat. Tetapi yang paling penting dari bidang kerohanian, kami mengingatkan bahwa kita perlu tabayun. Tabayun artinya kita tidak boleh gegabah, kita harus hati-hati menyikapi pertanyaan KKSS where you go? KKS kau mau kemana? Ini satu poin pertanyaan bagi kita semua untuk kita renungkan. Jangan sampai kita hadir seperti laksana pemerintah daerah. Kita jangan sampai hadir membuat blunder bagi diri kita sendiri. Seperti apa yang disampaikan Pak Ketua BPW KKSS, saya malu di depan menteri. Kalau apa yang saya sudah berbusa-busa mengemukakan di depan menteri, jangankan 3 bulan, 6 bulan pun kita tidak bisa realisasikan. Nah, apa yang saya maksud jangan kita melakukan blunder sendiri dengan pengayaan program yang terlalu banyak sehingga bisa menjebak diri kita sendiri dalam kelelahan yang tidak bisa terukur. Ya. Sehingga saya menyarankan, mari kita membuat program yang pertama bisa betul-betul the real kita bisa jangkau dan menyentuh persoalan resonansi yang lebih luas terhadap masyarakat. Jangan kita membuat program yang muluk-muluk, kata Adinda Samsir tadi, kita hadir melebihi Pemda atau paling tidak setara Pemda sebagai suatu lembaga sosial super body. Itulah yang saya maksud, kita akan menjebak diri kita sendiri dalam langkah menenggelamkan perahu KKS pinisi kita sendiri. Tolong hati-hati, lebih baik kurang program kita, tapi satu menjadi program unggulan masing-masing bidang, itu saja yang dikedepankan. Sehingga jangankan 8, sepotong pun program kita, kalau itu real dirasakan oleh masyarakat, dan KKSS harus ada di ruang yang tidak berada di dalam ranah yang telah dikerjakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Saya kira itu poin saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak Ibu. Saya ngomong dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe. Kita saling mengingatkan saja. Kegiatan ini adalah kegiatan BPW. Yang menyusun program kerja adalah kemandirian kita di setiap bidang. Jangan mendistorsi satu bidang di bidang yang lain. Menghargai ide, karya berpikir kami, kita buktikan nanti dalam kedepannya rentang waktu skala prioritas. Ya. Nanti beda yang menyusun. Ya. Setidaknya kita optimalkan dulu Pak Raker kita. Tabe. Kami pimpinan sidang mengarahkan aja Pak. Kenapa perlu dihadirkan yang namanya pilar dan badan otonom supaya kita mampu mensinergikan kita punya program, yang mana punya program kita nanti bisa dibawa ke kabupaten kota sehingga kita sinergi program. Olehnya itu di tingkatan kita BPW, menurut kita pemahaman kita sungguhnya sudah final pemahamannya. Pembahasannya sudah berkali-kali sehingga hari ini perlu kita sahkan sesuai prosedur organisasi karena menjadi produk keputusan organisasi kita.
Itu mungkin sehingga bisa menjadi pertanggungjawaban. Soal apakah nanti kita bisa lakukan atau tidak akan kita evaluasi. Di mana forum evaluasinya silakan nanti pengurus mengevaluasi dan Raker juga berfungsi untuk mengevaluasi kinerja ke depan. Makanya itu dalam anggaran rumah tangga yang namanya musyawarah kerja wilayah ini tidak dipatok satu kali, tapi minimal satu kali dalam periode kepengurusan dan bisa dilakukan lebih dari satu kali. Karena Mukerwil kedua nanti ke depan mengevaluasi program kerja sekaligus mempersiapkan bahal untuk muswil ke depan. Sehingga kita jaga semangat kita semua. Soal pandangan politik ke depan tidak usah dibahasakan, Pak. Ada di hati tak semua. Jangan saling mencurigai di antara kita ini, Pak. Baik, baik. Saya saran seperti itu. Artinya kita jaga kita punya semangat semua ini, Pak. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Izin. Izin pimpinan. Iya. Izin pimpinan. Izin pimpinan sidang. Iya. Izin pimpinan. Sabar. Sepakat dengan program ini. Saya katakan jawab kita tabayun untuk menyatakan sepakat. Apa poin saya? Bahwa kenapa kami dari masing-masing bidang dapat mengusul sebanyak-banyaknya karena kami tahu ada tim penyelaras, ada yang mulia tim pakar 37 orang. Sehingga apa yang kami usulkan dari bidang, kami hanya tidak mau dikatakan tidak tahu membuat program. Tetapi kami yakin ada tim penyelaras dan tim pakar yang lebih pintar dari kami yang akan mendudukkan. Jangan sampai kita menenggelamkan visi kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Kanda Hasbi, terima kasih Puang. Udah clear sekali. Yang terakhir bagian belakang Tabe Puang. Ya, ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih pimpinan. Nama saya Andi Sulipu, Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Tanggap Bencana. Jadi saya hanya menyambung daripada Pandi Hasbi tadi. Begini Pak, jangan terlalu besar program kita. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu saja yang kita prioritaskan. Kalau kita semua program-program ini yang kita mau cover, saya rasa susah sampai kapanpun kita tidak akan begini terus. Tolong diprioritaskan saja, jangka pendeknya di mana, jangka menengahnya di mana, jangka panjangnya di mana. Karena kalau tidak kita akan berlarut-larut terus kayak begini. Silakan program semua masuk, tapi kan ada target yang kita harapkan. Apa itu target yang kita harapkan? Bidang-bidang apa yang prioritas? Sehingga ke depan itulah yang kita sangat push buat Puang nanti ke depan dalam hal bisa mengimplementasikan program itu di masyarakat. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih banyak masukannya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, maka tibalah kita di penghujung yaitu pembacaan pengesahan program kerja BPW KKS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027. Ketetapan Musyawarah Kerja Wilayah 1 Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027 nomor 02 garing Mukerwil 1 bulan 5 2022 tentang pengesahan program kerja Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027 dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mukerwil 1 BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara setelah menimbang bahwa untuk kelancaran roda organisasi BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara dipandang perlu untuk mengesahkan program kerja Mukerwil 1 BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027. Mengingat 1. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. 2. Rapat pengurus BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027 memperhatikan hasil pembahasan sidang pleno Mukerwil 1 BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 30 Mei 2022 di Hotel Claro, Kendari. Menetapkan, memutuskan 1. Hasil sidang pleno Mukerwil BPW 1 KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara. Siap. Tabayun dulu. Apa maknanya? Bahwa kita punya tim pakar.
Tadi Pak Puang Andi Sololipu sudah menyatakan, kita usulkan sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Tetapi kemudian tugas Dewan Pakar adalah menyusun mana yang skala prioritas, Siap. mana yang kita lempar. Sebelum kita putuskan, ini namanya musyawarah. Ya. Musyawarah itu boleh diusulkan lalu kita musyawarahkan. Ya. Kalau ini tidak musyawarah namanya. Karena saya tidak tahu apa program bidang kerohanian yang dibacakan tadi. Mohon maaf ini. Sekarang kenapa kita tidak skor dulu ini, kemudian dibahas oleh tim pakar kita. Mana yang skala prioritas, mana yang berikutnya dan berikutnya. Ya. Baru kita salat maghrib. Kemudian kita tentukan jam berapa kita masuk, kita membahas itu. Saya kira seperti itu Pak. Jadi jangan semua program, begini Pak. Saya mengatakan tadi, Bapak larang saya mengatakan bahwa ini ada hubungannya politik, ini pasti Pak. Ini kalau kita dalam tidak ada, tapi opini di luar itu yang terjadi. Jadi begini, tidak ada masalah itu. Tetapi apa? Yang menjadi program kita yang kita lempar, yang insya Allah bisa kita laksanakan. Yang bisa kita laksanakan. Karena begini, begitu terlaksana, namanya KKSS bagus. Tetapi ketika tidak bisa terlaksana, yang rusak namanya Puang. Ini yang harus kita perhatikan Pak. Mohon maaf ini. Jadi kalau saya skors dulu, kemudian lalu kita bahas bersama-sama apakah kita bentuk tim tadi yang diusulkan, apakah kita percayakan ke Dewan Pakar untuk menyusun yang mana skala prioritas dari program-program kita. Ini Pak, sudah bulan Juni ini Pak. Ya. Tinggal 6 bulan kita 2022 berakhir. Makasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Jadi kesimpulannya tadi bahwa ketetapan akan dipending begitu Pak ya? Tunggu ya. Ya, tunggu sebentar. Saya mempersilakan kepada Pak Sekjen untuk memberikan arahan dan pencerahan kepada kita. Kepada Pak Sekjen kami persilakan dengan hormat. Mana ini, Mike? Bagus kalau saya berdiri. Terima kasih pimpinan sidang. Yang terhormat Ketua BPW Provinsi Sulawesi Tenggara, teman-teman hadirin hadirat yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dengan antusias teman-teman dalam membahas program kerja yang sudah disajikan oleh masing-masing bidang. Yang pertama. Yang kedua, apa yang disajikan dalam buku yang saya baca ini, beberapa kali saya bolak-balik, saya pikir sudah lengkap dalam rangka kita menuju perjalanan KKSS 5 tahun ke depan, 2022 sampai 2027. Dan jangan dikotomikan antara KKSS dengan program lain. Kalau kita jalan KKS ya KKSS murni. Kalau ada mengkaitkan dengan politik, enggak ada. Ya kan? Kalau ada dampaknya itu sampingan, tapi yang pokok adalah program KKSS. Itu yang utama. Karena ini bersinggungan dengan banyak pihak. Nah, yang kedua, saya sepakat semua pembicara, termasuk Tabayum, termasuk ada perubahan dari program ini. Nah, cuman hari ini perlu kita sepakati bahwa kita sepakat tentang ini yang telah dirancang oleh bidang-bidang. Kita menghargai bidang-bidang yang merancang ini. Sehingga perlu sepakat oleh pimpinan sidang. Tabayum selama 3 bulan, 6 bulan, lebih bagus lagi. Untuk kita evaluasi. Nah, kita evaluasi ini, apa yang bisa jalan, apa yang tidak bisa jalan. Sehingga pada saat 6 bulan itu, dipilah-pilah, dikelompokkan. Oh ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Satu kelompok, ini yang bisa jalan. Kelompok ini, bisa jalan. Nah, dan perlu target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Aturlah, jangka pendeknya 3 bulan, jangka menengahnya 6 bulan, jangka panjangnya setahun. Setahun dulu Pak, nanti buat lagi itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dilewati dalam rangka mencapai program ini. Karena kita ini satu bahasa,
Tidak ada bidang ini, bidang ini, bidang ini. Ini BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara. Tidak ada hubungannya dengan program 2024. Kalau rakyat mencintai dengan kegiatan ini, dengan sendirinya nurani tergugah, oh ini yang pantas, ini yang tidak pantas. Nah, itu yang mungkin. Jadi saya menghargai semua pendapat. Dan pendapat itu kita satukan menjadi evaluasi apa yang dirancang oleh teman-teman. Luar biasa ini, tidak tiru sampai jam 3. Dan masuk saya tadi malam sampai jam 1. Artinya berikan apresiasi luar biasa ini. Kita beri tepuk tangan buat Pak Sekjen. Saya pengen Sulawesi Tenggara maju karena saya orang Sulawesi Tenggara. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya tetapkan dan putuskan, saya ingin menanyakan kepada forum, kita tetapkan atau tidak? Baik, saya baca kembali. Mengingat 1. Anggaran dasar anggaran rumah tangga kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. 2. Rapat pengurus BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027. Memperhatikan hasil pembahasan sidang pleno Mukerwil 1 BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 30 Mei 2022 di Klaro. Menetapkan, memutuskan 1. Hasil sidang pleno Mukerwil BPW 1 KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Menetapkan ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 30 Mei 2022 waktu 18.00. Pimpinan Sidang Mukerwil 1 BPW KKS Provinsi Sulawesi Tenggara. Pimpinan Sidang 1 Rahman Rahim. Pimpinan Sidang 2 Zainal Abidin. Pimpinan Sidang 3 Muhammad Sain. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 30 Mei 2022 Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi KKS BPW KKS Provinsi Sulawesi Tenggara. Tertanda Maijen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka SE Ketua, Sopian SE.ME Sekretaris. Bapak Ibu yang terhormat, di penghujung kita mengucapkan alhamdulillah karena kita sudah tiba di penutupan. Di penutupan ini akan ada penyerahan berkas yang ditetapkan oleh rapat kerja wilayah ini. Tetapi sebelum penyerahan ini, maka saya ingin mengundang dari yang mewakili Ketua Umum BPP KKSS, Pak Sekjen, untuk memberikan pengarahan umum dan sekaligus menutup Mukerwil 1 2022. Kepada Bapak Sekjen BPP KKSS kami persilakan dengan hormat. Waktunya diminta dengan singkat. Kepada Bapak Sekjen kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sudah sore barangkali sehingga tidak fokus lagi balas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru orang Sultra. Alhamdulillah, hari ini kita tidak terasa dan tetap semangat dalam rangka bagaimana menyatukan visi misi program kerja yang akan kita kerjakan selama jangka waktu 2022 sampai 2027. Yang saya hormati Ketua BPW Sulawesi Tenggara, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Sumangaruka SE.MM. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus yang barusan kita lantik,
insya Allah dengan niat hati yang bersih, semua program akan berjalan dengan baik. Yang terhormat Ketua BPD, Ketua Pilar Otonom, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah-langkah kita akan dituntun karena kata Pak Ustadz Pak Hasbi, tidak akan tercapai sesuatu apabila tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Oleh karena itu, singkat bahwa program yang kita bahas ini terus terang secara kelembagaan BPP KKSS memberikan apresiasi kepada wilayah Sulawesi Tenggara karena saya beberapa kali melakukan pengukuhan di beberapa wilayah. Ini bukan mendiskreditkan wilayah lain, tapi memberikan semangat kepada teman-teman di Sulawesi Tenggara bahwa hari ini berbeda dengan wilayah lain. Oleh karena itulah teman-teman semangat dan punya karakter, diskusi panas tidak apa-apa, dinamika diskusi tidak apa-apa, untuk mencari kesatuan pandangan pendapat dalam rangka menyelesaikan program 2022-2027. Sepakat kita bahwa apa yang dicantumkan dalam rencana program itu masih memerlukan tahapan evaluasi. Saya tadi ngobrol dengan Pak Ketua, dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan harus dievaluasi Pak Sekjen. Kita akan sinergikan dengan BPD, disinergikan dengan Pilar Otonom, karena saya yang malu kalau tidak sempat jalan program ini. Satu pesan dan saran saya, berjalanlah dengan program KKSS. Jangan dikaitkan dengan yang berada di luar. Semua pengurus dan warga KKSS kalau ada yang bertanya, sampaikan pada umum bahwa kita ini hanya melaksanakan program KKSS supaya tidak terimbas, walaupun sengaja, tidak sengaja, sadar, tidak sengaja, pasti ada imbasnya. Tapi yakinkan pada dunia luar yang ada di luar bahwa ini adalah program KKSS yang dipantau oleh BPP KKSS. Dan bukan hanya di Sultra, seluruh Indonesia membuat program semacam ini. Saya kira demikian, terima kasih teman-teman BPW Sulawesi Tenggara yang saya melihat semangat juang dalam rangka menyatukan warga yang berada di Sulawesi Tenggara lebih baik. KKSS maju. Sekali KKSS maju. Demikian. Tutup. Siap. Dengan mengucapkan alhamdulillah, Mukerwil BPW KKSS hari ini saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekjen tetap di tempat, kami undang Bapak Ketua Umum serta Bapak Sekjen untuk kemudian kami menyerahkan hasil Mukerwil hari ini. Kami undang dengan hormat Bapak Ketua Umum BPP, kemudian juga Wakil Ketua Umum OKK BPP, serta Pak Sekjen, Sekum, Sekretaris Umum untuk maju ke atas. Kami akan menyerahkan dokumen ini. Ya baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, saya hanya cuma mengambil waktu tidak lebih daripada 5 menit. Ya, supaya kita nanti ini setelah keluar, ya, tidak ada lagi bentuknya lonjong-lonjong, yang ada itu bulat. Jadi begini Bapak-Bapak, saya mendengar semua apa yang disampaikan. Jadi setelah, ya ini supaya nanti
tidak penasaran. Setelah nanti ini diserahkan sama saya, nanti ini akan kita bentuk tim perumus. Apa? Tim perumus ini nanti akan merumuskan, karena kan ini ada irisan-irisan. Nah, nanti dia akan merumuskan menjadi kalender kegiatan. Setelah dia mempunyai kalender kegiatan, nanti dia akan melihat, misalnya mohon maaf tabe ini, kegiatan budaya, oh seyogyanya kegiatan budaya itu bagusnya ditempelkan pada saat kegiatan hari ulang tahun. Nah, kira-kira seperti itu. Atau oh nanti kegiatan kerohanian itu nanti akan nempel di perayaan-perayaan. Misalnya nanti ini ada Idul Adha dalam waktu dekat. Dia harus begitu. Nah, untuk bunyi itu maka harus ada tim perumus. Karena ini kan bunyinya ini kan masih umum ini, Pak. Ini kan masih bunyi umum ini. Dan anggarannya kan belum ada. Kan begitu. Jadi tim perumus nanti yang akan merumuskan, ya toh, bunyi yang sebenarnya itu apa, anggarannya mungkin yang realis itu apa, berapa. Nah, setelah itu 3 bulan ke depan kita mengevaluasi. Kira-kira sasaran targetnya itu tercapai enggak? Kalau itu tidak tercapai, maka mungkin kita merevisi dari apa yang kita sudah buat ini. Nah, sehingga mungkin ada target-target berikutnya, nah kita sampaikan saja bahwa yang kemarin saja sasarannya tidak tercapai. Bagaimana lagi mau kita lakukan yang itu, sehingga kita harus mempunyai revisi. Makanya bentuklah maka itulah adalah tim perumus. Tim perumus itu para pakar sesuai dengan bidangnya, ya, jadi gitu. Jadi saya rasa saya terus terang aja saya senang. Kenapa semangat? Artinya semuanya mempunyai kontribusi. Artinya mohon maaf ini saya terus terang saja merasa bangga itu sama Pak Lutfi. Karena apa? Dia sayang dengan saya. Ya, terus terang saja. Ya, walaupun beliau menyampaikan seperti itu, saya merasa senang. Karena apa? Dia sayang dengan saya. Karena dia sayang sama saya, maka dia akan memberikan masukan seperti itu. Jadi mari kita sama-sama menghargai. Saya rasa apa yang tadi semua disampaikan itu bahagian dari masukan kita. Masukan kita untuk memperbaiki. Tetapi kita juga saling menghargai. Saya rasa itu ya, jadi jangan sampai lagi nanti keluar ini masih lonjong-lonjong. Sudahlah. Hilangkan itu, selesai, nanti tim perumus nanti akan merumuskan apa yang menjadi kegiatan kita. Oke, kira-kira begitu.
Mari kami undang semua untuk foto bersama di depan dan di belakang. Mari kami undang semua. Bapak Ibu, ayo mari merapat. Kita merahkan panggung ini. Oh iya, silakan Pak Sekjen. Ya silakan. Tabe Puang Ketua, silakan Tabe. Ya Mas, ini di depan, di belakang sendiri. Tabe yang merasa diri pengurus untuk maju ke depan semua. Yang merasa diri pengurus untuk maju ke depan semua. Tabe. Yang merasa diri pengurus baik BPD, BPW untuk maju ke depan. Kolaka. Tunggu dulu, berfoto dulu, berfoto. Tidak, berfoto dulu Bu, Tabe, berfoto dulu. Sebentar. Oke, salam komando. Semua. Komando, P. Mohon izin perhatikan dari sini. Foto sesi pertama. Tangan jangan dulu mengepal. Tangan di bawah dulu. Oke. Mohon izin lihat kamera Puang, izin semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon izin tangan kanan semua tetap semangat. Oke, lihat kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, sekarang rekam. KKSS selalu di hati. Perhatikan. Jen 1, 2, 3. Sekali lagi kurang kencang. Sekali lagi. Ulangi dulu, ulangi. Pertama, KKSS selalu di hati. Lanjut yang kedua, ASR selalu di hati. Oke? Suaranya lebih kencang lagi. Perhatikan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Program kerja. Aku sahabat rakyat, aku sayang rakyat, dan aku suka rakyat. Tabe, karena ada yang ulang tahun Ibu Prof, silakan sebuah lagu dulu.